Sebelum dunia mengenal Himura Kenshin si Batosai pengembara, Jepang pernah punya pembunuh sungguhan. Bukan karakter manga, tapi manusia yang pernah hidup di dunia nyata. Selamat datang di ruang kecil tanpa arti, tempat di mana setiap kegelisahan tidak perlu dicarikan jawabannya, tapi cukup untuk diceritakan. Bersama gua Angga Himura, inilah cerita kamar kos. Dan kali ini kita akan menceritakan tentang seorang samurai yang hidupnya bagai pisau bermata dua. Pria yang dalam sejarah Jepang dikenal sebagai Hitokiri, pembunuh manusia, sekaligus simbol kesetiaan yang disalahpahami. Ia bukan sekadar prajurit, tapi saksi hidup atas peralihan Jepang dari bayang-bayang feodalisme menuju sinar modernitas. Perubahan yang begitu cepat, hingga bahkan samurai sebijak dirinya pun tak sempat beradaptasi. Di sebuah desa kecil di Provinsi Kumamoto pada tahun 1834, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan menjadi legenda. Bukan karena kekayaannya, bukan karena darah bangsawan, tapi karena kecepatannya menebas antara hidup dan mati. Dia diberi nama Kawakami Genzai. Tubuhnya kecil, lemah, tapi matanya tajam. Dia tidak berbicara banyak, tapi selalu mengamati. Gurunya di sekolah bernama Han menilai Genzai terlalu serius untuk anak seusianya. Saat anak lain bermain, dia duduk di bawah pohon pelam, memandangi daun-daun gugur dengan pandangan yang seolah memikirkan sesuatu yang jauh. Dari ayahnya, Genzai belajar bahwa pedang bukanlah alat untuk membunuh, melainkan cermin jiwa. Dia belajar membaca, menulis, dan berlatih kenjutsu dengan tekun. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, suara pedang yang membelah udara menjadi musik yang membangunkan ayam-ayam di desa. Tapi hidup tidak pernah lunak pada orang seperti Genzai. Ketika ia beranjak remaja, penyakit dan kemiskinan mulai menghantam keluarganya. Dia melihat bagaimana rakyat kecil diabaikan oleh bangsawan dan korupsi menggerogoti kehormatan samurai. Dari situ, hatinya mulai berubah. Dari samurai muda yang patuh menjadi pemuda yang mencari arti dari kata keadilan. Gurunya, seorang biksu tua bernama Zenitsu, pernah berkata kepadanya, "Pedang yang kau asah akan melindungimu dari musuh, tapi pikiran yang tajam akan melindungimu dari dirimu sendiri." Kata-kata itu menancap dalam-dalam di benaknya. Sejak itu, ia mulai belajar filsafat Tiongkok. Tidak ada yang pernah tahu kapan Genzai berlatih pedang, tapi dalam kesunyian malam, Genzai mulai berlatih cara menebas dalam satu tarikan napas. Gerakan secepat kilat yang kelak membuatnya ditakuti dan dijuluki Hitokiri Genzai. Tapi bagi Genzai, itu bukan latihan membunuh, melainkan meditasi. Menyingkirkan keraguan secepat bayangan menyingkir dari cahaya. Dia tumbuh menjadi bayangan yang lembut tapi tajam. Seorang anak desa yang diam-diam sedang menempa takdirnya sendiri. Tahun 1853, langit Edo bergetar oleh suara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Suara kapal asing, hitam, besar, mengeluarkan asap dari perutnya, milik Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Dalam sekejap, seluruh Jepang sadar bahwa dunia di luar sana tidak lagi bisa diabaikan. Kabar ini menyebar ke seluruh negeri, sampai ke telinga pemuda dari Kumamoto, Kawakami Genzai. Saat itu, ia sudah menjadi samurai muda yang cerdas, disiplin, dan memiliki pandangan yang jauh melampaui zamannya. Genzai melihat kedatangan kapal hitam bukan sekadar ancaman militer, tapi tanda bahwa zaman sedang berubah. Namun perubahan itu tidak semua orang siap menerimanya. Shogun Tokugawa yang berkuasa selama 2 abad lebih kini mulai goyah. Jepang terbagi dua. Pertama, mereka yang ingin membuka diri pada barat demi kemajuan. Dan kedua, mereka yang ingin mempertahankan kemurnian negeri dengan semboyan Sono Joi atau hormati kaisar dan usir barbar. Genzai memilih jalan yang kedua. Baginya, barat adalah racun yang menggerogoti jiwa Jepang. Dia bergabung dengan kelompok-kelompok samurai idealis dari Chonshu dan Higo yang bersumpah untuk mengembalikan kekuasaan kepada kaisar dan menyingkirkan pemerintahan shogun. Disinilah api dalam dirinya mulai menyala. Ia melihat bangsanya sedang tidur di bawah bayang-bayang kehinaan, dan dia bersumpah untuk membangunkannya, walau harus menumpahkan darah. Tapi perjuangan itu bukan tanpa dilema. Jepang saat itu tidak hanya terpecah secara politik, tapi juga secara moral. Banyak samurai kehilangan arah, menjadi pembunuh bayaran atau pengecut yang menjual kehormatannya kepada shogun demi uang. Genzai muak melihatnya. Ia percaya bahwa samurai sejati bukanlah alat politik, melainkan pelindung moral bangsa. Genzai melakukan perjalanan ke Kyoto, pusat kekuasaan spiritual dan politik. Di situ dia bertemu tokoh-tokoh besar gerakan anti-shogun, seperti Katsura Kogoro, Kido Takayoshi, dan Yoshida Soin, sang guru besar revolusi Jepang. Yoshida melihat potensi dalam diri Genzai, ketenangan, kecerdasan, dan kemampuan membunuh tanpa keraguan. Dari situlah segalanya berubah. Dunia yang dulu ia pandang dengan tenang kini menjadi medan konflik moral dan politik. Jepang tidak lagi sekedar negeri samurai dan bunga sakura.
Jepang sedang memasuki masa kelam di mana kebenaran dan dosa saling bertukar pakaian. Dan di tengah pusaran itu, nama Kawakami Gensai mulai bergaung. Pelan tapi pasti, seperti desiran angin sebelum badai. Gensai bukanlah pembunuh biasa, dia adalah Hitokiri. Julukan yang diberikan kepada 4 samurai yang paling menakutkan di akhir zaman Edo. Tapi tidak seperti yang lain. Gensai tidak membunuh karena benci. Dia membunuh karena meyakini bahwa beberapa nyawa harus hilang agar 1000 lainnya bisa hidup. Kisah paling terkenal terjadi pada tahun 1864. Saat itu, Kyoto bergolak, agen-agen shogun berkeliaran, menindas rakyat, dan membunuh para pendukung kaisar. Salah satu pejabat shogun, Sakai Tadazumi, dikenal kejam dan haus kekuasaan. Dia menindas rakyat, menyiksa samurai idealis, dan mempermalukan pengikut kaisar di muka umum. Suatu pagi yang cerah, Sakai berjalan di tengah kota, dikelilingi pengawal. Tiba-tiba angin. Sekejap kemudian, darah menyembur dari lehernya. Tak seorang pun melihat siapa pelakunya. Yang tersisa hanya bisikan Hitokiri Gensai. Gensai menebas dalam satu gerakan cepat, lalu menghilang seperti bayangan. Begitu cepatnya, saksi mata berkata, seolah Sakai mati tanpa sadar telah diserang. Gerakannya kemudian dijuluki Isen itu. Satu gerakan, satu kematian. Namun di balik ketenangan itu, Gensai mulai kehilangan kedamaian batin. Dia tahu setiap nyawa yang diambil akan menjadi beban di akhiratnya. Dalam catatan pribadinya yang ditemukan setelah kematiannya, dia menulis, "Aku menebas demi kaisar, tapi setiap malam aku dihantui wajah-wajah yang kutebas. Barangkali aku bukan penyelamat, tapi bagian dari dosa yang sedang berusaha menebus dirinya sendiri." Di balik topeng Hitokiri, dia adalah manusia yang haus kedamaian. Di sela-sela misinya, dia sering datang ke kuil Zen di Kyoto. Tapi dunia tidak memberi waktu bagi orang seperti Gensai untuk menyesal. Revolusi semakin mendekat. Kaisar muda Meiji segera naik tahta, dan perang besar antara pendukung shogun dan pendukung kaisar pun pecah. Kyoto berubah menjadi ladang pembunuhan, dan di tengah semua itu, nama Gensai menjadi legenda yang menakutkan bagi musuh-musuh kekaisaran. Namun, semakin banyak darah tertumpah, semakin besar dilema yang menghantui Gensai. Dia mulai bertanya, apakah benar keadilan bisa ditegakkan dengan pedang? Apakah membunuh demi kaisar membuatnya suci, atau justru menciptakan dosa baru yang tidak bisa ditebus? Pertanyaan itu tidak pernah dijawab sampai akhir hayatnya. Dan di tengah kobaran perang dan darah yang tak kunjung berhenti, setiap manusia pasti mencari celah kecil untuk merasa hidup kembali. Bagi Kawakami Gensai, celah itu bernama Misawayu, seorang perempuan sederhana dari keluarga samurai rendah yang memiliki mata teduh seperti daun musim gugur. Pertemuan mereka bukan kisah cinta seperti dalam puisi. Mereka bertemu dalam suasana gelap saat Gensai terluka setelah sebuah pertempuran kecil di Kyoto. Yu, yang saat itu membantu di rumah pengikut Sono Joy, merawat luka di bahunya dengan tangan gemetar karena dia tahu siapa pria itu. Tapi yang dia lihat bukan pembunuh, melainkan manusia yang menahan beban dunia di matanya. Beberapa tahun kemudian mereka menikah. Tak ada pesta besar, tak ada undangan. Setelah sekian lama hidup dalam bayangan, Gensai merasakan ketenangan yang nyaris asing. Dia menaruh pedangnya di altar rumah, bukan sebagai senjata, tapi sebagai kenangan masa lalu. Hari-hari mereka diisi dengan kesederhanaan, dan untuk pertama kali, Gensai tahu seperti apa rasanya damai. Tapi kedamaian baginya hanyalah jeda antara dua badai. Tahun-tahun berikutnya membawa gelombang besar perubahan. Restorasi Meiji. Samurai yang dulu berdiri tegak kini harus menunduk di depan hukum baru. Pedang yang dulu menjadi lambang kehormatan kini dianggap simbol barbar. Dunia yang Gensai perjuangkan kini berubah menjadi sesuatu yang tak lagi ia kenali. Gensai mulai merasa asing di negeri yang dulu dia lindungi dengan darah. Mereka menyebutnya revolusi, tapi bagi Gensai, itu hanyalah pergantian tirani dengan tirani yang baru. Yu tahu suaminya mulai resah. Dia melihat Gensai sering berdiri di halaman menatap pedang yang tergantung di dinding. Kedamaian mereka, seperti bunga sakura, hanya bertahan sebentar. Tahun 1868, langit Jepang berubah warna. Kaisar muda Meiji resmi memegang kekuasaan penuh. Shogun Tokugawa runtuh, dan era baru dimulai. Dunia yang dulu gelap oleh asap perang kini disinari oleh modernisasi, kereta uap, dan pakaian barat. Bagi sebagian orang ini adalah kemenangan, tapi bagi Kawakami Gensai, ini adalah awal dari kehampaan. Kaisar muda dikelilingi oleh pejabat yang haus kekuasaan, yang menggunakan nama modernisasi untuk memperkaya diri. Samurai kehilangan statusnya, klan-klan dihapus, pedang dilarang dibawa di tempat umum. Gensai, yang dulu berjuang mati-matian untuk mengembalikan Jepang kepada kaisar, kini hidup miskin di pinggiran Kumamoto. Dia mengajar ilmu menulis dan bela diri kepada anak-anak petani. Pada tahun 1870-an, gelombang protes mulai muncul dari para samurai yang kecewa dengan kebijakan Meiji. Mereka merasa dihianati. Mereka memberontak, menuntut agar kehormatan lama dikembalikan. Di antara mereka, beberapa mantan rekan Gensai memintanya ikut bergabung, tapi Gensai menolak. Tapi saat itu dunia baru tak percaya pada orang yang pernah hidup di dunia lama. Nama Hitokiri Gensai masih hidup dalam bisikan rakyat dan ketakutan para pejabat. Pemerintah Meiji yang paranoid menganggapnya sebagai ancaman yang laten. Dan saat ada percobaan pembunuhan terhadap pejabat tinggi di Kyoto, mereka segera mencari kambing hitam dan nama yang muncul adalah Kawakami Gensai.
Gensai ditangkap tanpa bukti yang kuat, dituduh berkomplot melawan pemerintah, rumahnya digeledah. Yu menangis saat mereka menyeret suaminya keluar. Gensai tidak melawan, dia hanya berkata, "Kalau ini harga diri pedang yang pernah kujunjung, maka biarlah aku membayarnya dengan kepala." Dan pada tahun 1871, tanpa pengadilan yang layak, Kawakami Gensai dieksekusi di usia 37 tahun. Tubuhnya dikubur tanpa tanda, tanpa penghormatan. Pemerintah Meiji menghapus namanya dari catatan resmi, seolah-olah Gensai tidak pernah ada. Tapi bagi rakyat kecil, nama itu tetap hidup. Pagi itu, langit mendung di Kumamoto. Gensai berdiri tegak, mengenakan kimono lusuh. Dia tidak meminta ampun, tidak juga menunduk. Saat Algojo mendekat, dia tersenyum kecil dan berkata, "Aku harap pedangmu secepat milikku dulu. Jangan biarkan aku menunggu." Dan dalam satu ayunan, seperti takdir yang ironis, kepala Hitokiri Gensai terpisah dari tubuhnya. Waktu berjalan, tapi legenda itu tidak pudar. Para muridnya diam-diam menyebarkan kisahnya ke seluruh Jepang, bahwa ada seorang samurai yang menolak tunduk pada kepalsuan zaman, bahwa keadilan bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang tetap jujur ketika semua orang berhenti peduli. Tahun berganti, dunia berubah, tapi nama Kawakami Gensai hidup dalam bisikan dan cerita rakyat. Dia menjadi bayangan yang abadi di antara sejarah Jepang yang sibuk memuja kemajuan. Para sejarawan menulis tentangnya dengan nada ambigu. Sebagian menyebutnya pembunuh, sebagian menyebutnya pahlawan. Tapi bagi rakyat, dia adalah sesuatu yang lebih dari keduanya. Simbol kehormatan yang melampaui kekuasaan. 100 tahun kemudian, di era modern, kisahnya menginspirasi banyak karya sastra dan film. Tokoh Himura Kenshin dalam manga Rurouni Kenshin diciptakan berdasarkan dirinya, samurai pembunuh yang menyesali darah masa lalu dan berjuang untuk menebusnya. Seolah sejarah sendiri menolak membiarkannya mati dalam sunyi, karena sesungguhnya legenda tidak hidup dari tubuh, tapi dari makna. Dan Gensai telah menjadi makna bagi banyak orang, tentang kesetiaan, kesadaran, dan dilema moral antara pedang dan hati nurani. Andai Gensai hidup hari ini, mungkin ia akan berjalan tanpa pedang, tapi dengan pikiran yang tetap tajam. Dalam setiap zaman selalu ada pedang, kekuasaan, uang, ego, atau teknologi, dan manusia masih menebus satu sama lain. Bukan lagi dengan bilah baja, tapi dengan kata dan kepentingan. Namun di antara hiruk-pikuk itu, pesan Gensai tetap relevan. Pedang hanyalah alat. Jika hatimu kotor, bahkan pena pun bisa membunuh. Sejarahnya bukan kisah tentang pembunuhan, tapi tentang perjalanan manusia dari fanatisme menuju kesadaran. Dia mengajarkan bahwa keberanian bukan hanya melawan musuh, tapi juga melawan diri sendiri. Terutama ketika zaman yang kita perjuangkan justru menolak kita. Kawakami Gensai mati muda, tapi hidupnya adalah cermin bagi siapapun yang pernah merasa tersesat di dunia yang berubah terlalu cepat. Dia pernah menebas demi keadilan, dan akhirnya mati karena kejujuran. Kalau Himura Kenshin adalah pengembara dari penyesalan yang bisa ditebus, maka Kawakami Gensai adalah representasi dari penyesalan yang tak sempat ditebus. Dia hidup dengan keyakinan dan mati karena keyakinan yang sama. Namun dalam diamnya, dia memberi pelajaran bagi dunia modern, bahwa perubahan tanpa belas kasih hanya akan menimbulkan luka baru. Seorang samurai sejati tidak hidup untuk membunuh, tapi untuk membuat hidup orang lain lebih berarti. Prinsip ini dikatakan Kawakami Gensai pada murid-muridnya di Kumamoto.